Buku ini memang bertujuan untuk membantu pembaca yang mungkin mengalami dilema dalam hidup, untuk selalu bekerja dan berkarya dalam hidup. Bukan sekedar melakukan sesuatu sebagai rutinitas, tapi juga menghasilkan, menciptakan, membawa perubahan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan dampak. Dan salah satu untuk menjadi lebih baik, untuk selalu terus tumbuh adalah dengan belajar hal yang baru. Tanamkan terus keinginan untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat kita jumpa kembali di kanal ini akan bahas tentang buku. Nah, kali ini saya akan bahas sebuah buku yang disajikan dengan pendekatan yang unik. Ini karya Edward Suhadi, judulnya Panduan 5 Jari. Di sampul buku ini tertulis keterangan. Keterangannya begini, ini Panduan 5 Jari untuk yang bingung mau kemana. Jadi buku ini memang bertujuan untuk membantu pembaca yang mungkin mengalami dilema dalam hidup. Nah, seperti biasa, sebelum bahas buku ini, saya akan perkenalkan siapa penulisnya. Nah, Edward Suhadi ini adalah seorang penulis buku sekaligus pekerja kreatif. Jadi Edward ini selain menulis, dia juga aktor, dia juga sutradara, fotografer, videografer. Ini pribadi yang luar biasa kreatif dan selalu sanggup keluar dengan ide-ide yang benar-benar baru yang tak terfikirkan sebelumnya. Sebelum Edward menulis buku Panduan 5 Jari ini, Edward juga sudah menulis sebuah buku judulnya Mulai Mengerti yang terbit tahun 2023. Selain main beberapa film, dia juga sutradara film. Tapi saya perlu jelaskan juga bahwa Edward ini adalah sahabat lama. Edward dan Francie itu sahabat kami, saya dan Ferry sudah sejak lama sekali. Dia adalah kawan perjalanan panjang. Dalam berbagai inisiatif dan perjuangan yang pernah saya lakukan, Edward dan Francie selalu hadir, ikut sebagai penjaga semangat. Kadang-kadang malah turun tangan langsung membantu dengan kata, dengan kamera, dengan karya. Dan Edward adalah seorang storyteller, penutur kisah yang menyentuh, yang inspiratif. Dan dia bisa memetik, meramu hikmah, membuat kisah dari kejadian kecil atau kegiatan keseharian yang mungkin kita anggap remeh. Saya selalu dapat inspirasi dari karya-karyanya. Termasuk ketika di masa pandemi dulu. Pada masa pandemi itu beliau membuat karya-karya untuk membantu menjelaskan kepada publik tentang keselamatan dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi Edward dan Francie adalah sahabat lama dan senang sekali bahwa buku ini muncul. Saya sempat hadir pada saat buku ini diluncurkan. Jadi saya menyaksikan sebuah karya kreatif dari pribadi kreatif yang memiliki kecintaan pada Indonesia yang luar biasa. Kecintaan yang tanpa batas. Sekarang kembali pada buku ini. Seperti judulnya, bab dalam buku ini terbagi menjadi 5. Ini sesuai dengan jumlah jari kita, jadi ada 5. Bab pertama dimulai dari jempol, kemudian jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan terakhir jari kelingking. Nah, masing-masing jari ini menurut Edward ada filosofinya yang kemudian dia jelaskan. Jadi jari jempol gitu ya, sesuai dengan emoji jempol, ini adalah simbol ajakan untuk berbuat yang terbaik dalam hidup. Nah, jari telunjuk ini biasa diacungkan ke atas. Jadi jari telunjuk yang biasa diacungkan ke atas, ini termasuk para atlet ya, menunjuk ke atas dengan jari telunjuk, ini maknanya kira-kira bahwa hidup harus selalu tumbuh. Kemudian jari tengah yang amat panjang, yang menjulang, ini adalah ajakan untuk bersyukur. Lalu jari manis, ini yang paling umum digunakan untuk memasang cincin, melambangkan cara membangun hubungan-hubungan yang mendalam. Lalu yang terakhir, jari kelingking, yang paling kecil, merupakan simbol untuk menanamkan benih kebaikan di kehidupan orang lain. Jadi lewat buku ini, Edward mengajak kita untuk selalu bekerja dan berkarya dalam hidup. Bukan sekedar melakukan sesuatu sebagai rutinitas, tapi juga menghasilkan, menciptakan, membawa perubahan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan dampak.
Dan ini tidak mungkin didapat dengan bekerja seadanya, tapi harus dilakukan dengan kerja ekstra, dengan melakukan yang terbaik. Jadi pesan, kita harus berusaha untuk menjadi jempol di setiap kesempatan. Dan ini dilakukan sepanjang hidup, sepanjang waktu, bukan saat sedang moodnya baik saja. Bahkan saat kita menghadapi rintangan, tetap lakukan yang terbaik. Lihat kembali jempol kita untuk menghasilkan karya terbaik. Ini lihat jempol nih. Nih, ini karya terbaik. Nah, setelah menanamkan mindset untuk memberikan yang terbaik, jangan lupa untuk selalu tumbuh. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari besok lebih baik daripada hari ini. Dan ini memang bukan sesuatu yang mudah, tapi harus diupayakan dari waktu ke waktu. Dan salah satu untuk menjadi lebih baik, untuk selalu terus tumbuh adalah dengan belajar hal yang baru. Tanamkan terus keinginan untuk belajar. Kalau pinjam istilahnya Steve Jobs ya, harus stay foolish, stay hungry. Nah, filosofi jempol dan jari telunjuk ini adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Bila dijalankan secara konsisten, insya Allah kita akan meraih kesuksesan. Tapi juga diingat bahwa kesuksesan masing-masing orang itu tidak selalu sama. Jangan memakai parameter milik orang lain. Gunakan parameter sendiri. Lakukan refleksi dan syukuri apa yang kita raih. Edward mengibaratkan dunia ini berisi banyak puncak gunung. Kita seringkali sudah mencapai puncak tertentu, tapi karena terlalu fokus pada puncaknya orang lain, apa yang terjadi? Kita lupa bersyukur. Kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sudah berada di puncak. Dan mencapai puncak Semeru itu bukan berarti lebih buruk daripada puncak Kartens atau puncak Everest. Ya memang beda-beda puncak, tapi masing-masing mendapatkan puncaknya. Sebuah pesan yang sangat inspiratif dari Edward. Lalu jari berikutnya, ini tentang jari manis. Nah di sini kita harus menjaga hubungan hangat dengan orang lain, khususnya orang-orang terdekat. Dengan keluarga, dengan kerabat, dengan sahabat. Relasi yang baik ini membuat diri kita terasa berisi dan bermakna. Edward menggunakan istilah rukun dalam membangun hubungan ini. Dan rukun itu bukan berarti harus selalu sama ya. Tapi rukun itu memberikan pesan ada perbedaan, tapi dibicarakan dengan baik-baik, diselesaikan dengan kepala dingin, ada suasana persaudaraan. Jadi menurut Edward ini, kata rukun itu memberikan juga asosiasi kebersamaan yang menghasilkan berkah. Saya setuju ini dengan pendekatan ini. Istilahnya rukun. Dan itu lebih dari sekedar sepaham, lebih dari sekedar sama. Ya memang nggak mungkin orang itu sama 100% sama semua urusan. Tapi rukun, ini satu kata yang memiliki konsep yang amat dalam. Nah terakhir adalah jari kelingking. Seperti kita singgung tadi, kita berbuat baik kepada orang lain. Kebaikan adalah sebuah investasi, baik diri sendiri ataupun orang lain. Dan bentuknya bisa macam-macam. Misalnya memberikan sedekah kepada orang lain. Dan tentu bentuknya tidak harus selalu uang atau harta benda. Bentuknya bisa macam-macam. Misalnya, teman-teman memiliki skill tertentu. Keahlian di bidang coding atau keahlian di bidang AI. Lalu gunakan keahlian itu untuk melatih orang-orang yang punya potensi untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya dalam satu sesi melatih 10 anak. Lalu 5 orang dari pelatihan tersebut berhasil. Lalu menularkan kepada 10 orang lain. Minimal ada 50 orang nih yang akan mendapatkan ilmu dari teman-teman. Bayangkan jika itu terus berlanjut, terus bertumbuh, pasti dampaknya akan luar biasa besar. Jadi buku Edward ini ringan tapi menarik. Bisa menjadi pengingat kepada kita semua yang sedang merasa mandek, sedang merasa kosong. Coba nih lihat pada jari. Lihat jari kita, pilih pada posisi mana kita akan mencocokkan situasi tersebut dengan salah satu atau beberapa jari kita. Dan satu hal yang pasti, buku ini enak dibaca karena ditulis dengan gaya bahasa storytelling. Selain itu, sistematika penulisannya juga paragraf-paragraf pendek. Jadi pada saat teman-teman membaca tidak merasa bosan, tidak terasa seperti sudah puluhan halaman diselesaikan. Jadi buat teman-teman semua yang ingin baca buku ringan tapi syarat makna, baca buku terbalik. Nah, nih.
itu saya sarankan untuk membaca panduan 5 jari karya Edward Suhadi, dan insya Allah dengan membaca ini kita akan mendapatkan inspirasi dan bisa melangkah ke depan dengan lebih baik. Demikian ulasan buku saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.